Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak ustazah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini Allah masih beri kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau kita harapkan di hari yang kemudian nanti. Dan semoga juga salawat itu tercurahkan kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga putra-putri beliau. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak ustazah sekalian? Alhamdulillah, insyaallah dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita hari ini ya. Nah, ustazah tidak henti-hentinya mengingatkan kepada anak-anak yang ustazah, nah, ikatlah ilmu itu dengan menuliskannya. Jadi ketika kita mempelajari ilmu, maka usahakanlah mencatat, ya nak. Karena dari awal ustazah juga sudah sampaikan, pada pembelajaran biologi ini tidak bisa kita terawang-terawang, tetapi catatlah. Insya Allah catatan itu nanti bisa sebagai bentuk kita mengikat ilmu, murajaah ilmu, dan juga kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari kita mencatat. Nah, dan juga apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan dicatat di buku catatan, kemudian ditanyakan kepada ustazah. Karena nak, manusia itu sifatnya mudah lupa begitu. Jadi insya Allah dengan kita mencatat nanti bisa menjadi banyak manfaat yang bisa kita ambil dengan kita mencatat, ya nak. Nah, kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita. Nah, untuk minggu-minggu lalu kita sudah membahas tentang bab 1. Bab 1 apa nak? Bab 1 itu tentang ruang lingkup biologi, dalam kurung pengenalan ilmu biologi. Biologi itu apa? Udah kita belajar kan? Nah, ini kita udah belajar biologi itu apa, kemudian kita belajar juga tentang objek-objek apa yang berkaitan dengan biologi, cabang-cabang ilmu biologi, permasalahan pada biologi, kemudian tingkat-tingkatan organisme pada biologi. Kita sudah juga membahas tentang langkah-langkah penelitian atau kerja ilmiah. Nah, bagaimana menjadi orang yang mampu bersikap ilmiah dengan melakukan kerja ilmiah. Nah, dari tugas-tugas yang udah ustazah tugaskan kepada anda sekalian minggu lalu, kan itu tentang kerja ilmiah. Ustazah lihat hasil tugasnya, masya Allah, alhamdulillah banyak yang mengerti tentang bagaimana menentukan variabel, bagaimana juga menentukan hipotesis. Nah, begitu, bagaimana juga menarik kesimpulan dan sebagainya. Insya Allah dengan kita mengerti tadi, sudah mengerti kita di awal, sudah kenal lah sedikit-sedikit tentang biologi, kita masuklah ke pembelajaran biologi berikutnya, ya nak. Kita mulailah pembelajaran biologi ini dengan mengenali bagian atau makhluk terkecil yang dipelajari pada biologi. Makhluk ya, bukan bagian ya. Kalau bagian terkecil yang dipelajari dalam biologi itu molekul, udah nanti sampai ke tingkat DNA dan sebagainya, rangkaian-rangkaian. Tetapi makhluk yang ustazah sampaikan, kenapa enggak makhluk hidup ustazah? Nah, itu nanti disimpan dulu ya. Pokoknya ustazah bilang kita akan mulai pelajari makhluk terkecil yang kita pelajari di biologi. Ustazah nggak ada bilang makhluk hidup ya, tapi makhluk terkecil yang dipelajari dalam ilmu biologi. Kita masuk yaitu tentang virus dan kingdom Monera. Kingdom Monera itu yaitu golongan atau kerajaan pada bakteri. Virus, kita masuk dulu ke virus, ya nak. Ustazah udah buat PPT-nya, tapi PPT-nya qadarullah tinggal di laptopnya Ustazah lupa mengkopikannya ke flashdisk. Tapi insya Allah nanti PPT-nya kita ulang lagi nanti di pertemuan berikutnya. Tapi buku kita sudah alhamdulillah sudah lengkap tentang materi-materi pada bab 2 ini, ya nak. Nah,
Untuk sejarah penemuan virus, Ustazah rasa tidak perlulah Ustazah jelaskan karena bisa dibaca oleh anak-anak sekalian, karena di sini jelas menurut Keaton pada tahun 1986, kemudian nanti ada ilmuwan namanya Edward Jenner, kemudian ada Dmitry Ivanovsky, kemudian ada nanti W.M. Stanley dan sebagainya. Nah, kita masuk langsung ke virus, tapi untuk sejarahnya Ustazah singgung sedikit. Pada akhir tahun 1935 itu seorang ilmuwan yang bernama W.M. Stanley, dia berhasil mengisolasi atau mengkristalkan virus penyakit mozaik. Mozaik itu bentuknya ya nak, bentuknya seperti mozaik pada daun tembakau, makanya disebut dengan nama virusnya adalah tobacco mosaic virus. Nah, Stanley menyimpulkan bahwa virus dan bakteri itu berbeda. Nah, hal tersebut didasarkan pada hasil percobaannya, yakni apabila virus itu dikristalkan, disuntikkan pada tanaman tembakau, virus yang dikristalkan tersebut menjadi aktif, kemudian memperbanyak diri dan menyerang tanaman tembakau itu. Tanaman tembakaunya menjadi kuning-kuning, coklat-coklat, tidak segar, tidak warna hijau gitu. Nampaklah yang dia terserang virus begitu. Hal tersebut menunjukkan bahwa virus itu bukanlah sebuah sel. Nah, ini dia tadi. Makanya di awal Ustaz sampaikan bahwasanya kita akan mempelajari tentang makhluk terkecil pada biologi. Ustazah nggak sampaikan makhluk hidup ya, makhluk terkecil. Kenapa? Ya itu tadi jawabannya, dia adalah virus namanya. Virus itu bukan makhluk hidup ya nak, dia itu adalah makhluk peralihan. Dia itu tidak bisa dikatakan 100% makhluk hidup. Dia dikatakan makhluk peralihan karena dikatakan makhluk, dikatakan benda mati. Kenapa dikatakan benda mati? Karena dia mampu mengkristalkan diri. Kenapa dikatakan makhluk hidup Ustazah? Karena dia mampu atau memiliki struktur atau materi genetik yang mampu memperbanyak diri atau memproduksi dirinya lebih banyak atau mereplikasi begitu. Maka dari itu di sini dikatakan pada percobaan Stanley itu bahwasanya virus itu bukanlah sebuah sel, melainkan satu kesatuan kimia sederhana. Adapun bakteri adalah sebuah sel yang tidak dapat dikristalkan. Nah, kita masuk bagaimana ciri-ciri virus itu dan bagaimana dengan bakteri. Masuk yang pertama, ciri-ciri dan struktur pada virus. Kalau bahasa Inggrisnya virus ya, tapi virus aja. Nah, apakah virus merupakan makhluk hidup atau makhluk tak hidup? Nah, virus itu adalah makhluk peralihan, begitu. Virus memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri. Nah, itu dia tadi ya. Dikatakan makhluk hidup karena dia mampu memperbanyak diri. Nah, dikatakan makhluk tidak hidup atau benda mati karena dia tidak memiliki organel-organel seperti yang dimiliki oleh sel-sel hidup dan juga dia mampu mengkristalkan diri, begitu. Menurut Campbell tahun 1993 pada halaman 325 itu ada bukunya, kalau misalnya anak-anak Ustazah mau lebih baca-baca lebih banyak, itu rujukan-rujukan yang banyak diambil oleh para ahli, para orang-orang yang terkait, orang-orang yang tertarik sama biologi itu biasanya ngambil bukunya si Campbell ini begitu. Alhamdulillah udah lumayan lengkap itu ya buku Campbell, biologi edisi 1, 2, 3. Pada halaman 325, virus itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, dia hanya dapat hidup dan memperbanyak diri di dalam sel hidup organisme lain. Yang kedua, untuk bereproduksi, virus hanya memerlukan asam nukleatnya saja. Yang ketiga, virus dibentuk oleh sebuah partikel yang disebut dengan virion yang mengandung DNA atau RNA saja. Udah kita bahas ya kemarin tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah mampu berkembang biak. Nah, maka dari itu virus dikatakan makhluk hidup karena dia tadi itu mampu memperbanyak diri. Dia mengandung DNA, nah, dia mengandung DNA saja atau mengandung RNA saja. DNA atau RNA saja ini ada pada sel, ada pada inti sel, begitu. Nah, selanjutnya yang keempat dapat dikristalkan, tetapi virus tersebut masih memiliki daya patogen apabila diinfeksikan ke organisme hidup. Yang terakhir, yang kelima adalah bersifat aseluler, tidak memiliki sel dan tidak memiliki organel-organel sel. Maka dari itu tadi virus itu tidak bisa dikatakan makhluk hidup.
dan tidak bisa dikatakan benda mati. Dia adalah makhluk peralihan. Dikatakan makhluk hidup karena dia mampu memperbanyak diri. Dikatakan makhluk tidak hidup karena dia tadi itu tidak memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh sel-sel hidup, tidak memiliki organel, tidak memiliki sel dan sebagainya. Nah, kini Ananda semua udah tahu kan tentang ciri-ciri virus. Nah, maka dari itu begitulah kenapa virus itu disebut dengan makhluk peralihan, bukan makhluk hidup. Menurut Bloom tahun 1994 halaman 800 itu virus memiliki ukuran yang sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri yang berukuran paling kecil. Kita bahas virus ini, ingat gak sama fenomena-fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini, pada 6 bulan atau setahun belakangan di negara kita Indonesia, di dunia pun malah ya, yaitu kita terkena wabah penyakit yang dinamakan dengan virus corona. Itu makanya virus corona itu termasuk masalah yang kalau pada dunia kedokteran itu disebut dengan perang yang paling berat pada dokter, yaitu menangani tentang virus. Karena itu tadi virus itu dia bukan makhluk hidup, dia makhluk peralihan. Tidak mudah untuk dimatikan dan tidak mudah tetapi mudah berkembang biak apabila dia masuk atau lengket ataupun berinang di organisme lain, begitu. Nah, virus itu ukurannya berkisar antara 20 nanometer sampai 300 nanometer, kecil sekali ya. Sedangkan 1 nanometer itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 9 meter loh. Maka dari itu ini dia, lihat perbandingannya. Sel kita ini ukuran sel kita, sel hewan, ini ukuran sel hewan, ini ukuran bakteri, nah inilah dia virus. Kecil kali kan, sangat kecil. Sedangkan sel pada tubuh kita saja itu sudah kita tidak bisa lihat loh. Bisa bila perhatikan tangan anak ustazah sekalian. Bisa nggak lihat sel-sel tangan itu bagaimana bentuknya? Tidak bisa. Sel itu bisa dilihat di bawah mikroskop cahaya, kemudian bisa dilihat di bawah mikroskop elektron dan sebagainya. Harus menggunakan alat bantu kita melihat sel kita kan. Melihat sel tangan kita harus menggunakan alat bantu yaitu mikroskop. Bagaimana lagi kita melihat virus? Sedangkan ukuran dari sel hewan aja begini ukurannya. Ini sel hewan atau sel kita, sel tubuh. Nah, ini ukuran dari bakteri. Nah, ini ukuran dari virus. Maka dia itu sangat kecil, sangat kecil. Maka dari itu salah satu pencegahan kita untuk agar tidak terinfeksi virus, yaitu tidak terinfeksi pada kasus kita sekarang ini adalah tidak terinfeksi virus corona itu, yaitu dia tadi dengan menggunakan masker, kemudian menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer itu fungsinya untuk apa? Hand sanitizer itu fungsinya adalah agar tangan kita itu terlindungi oleh desinfektan, tidak menjadi hospes atau tidak menjadi tidak bisa virus itu berkembang biak di situ, karena virus itu mampu berkembang biak apabila sel pada si organisme lain itu cocok dan cocok lah begitu. Tetapi itu makanya kita disarankan untuk memakai masker juga itu agar tidak terhirup atau agar tidak masuk, karena virus itu ukurannya sangat kecil Ustazah juga sudah pernah bahas itu masker yang paling cocok untuk masker virus itu sebenarnya bukan masker kita sehari-hari, tapi karena harganya sangat mahal. Kalau masker yang khusus virus, dia nama maskernya A38 atau T38 gitu. Nah, virus itu adalah masker khusus virus, dibuat sangat rapat agar virus itu tidak bisa masuk begitu. Itu ya, nampak ya ukuran virus sangat kecil. Nah, virus itu tersusun atas asam nukleat atau asam deoksiribonukleat. Bisa DNA saja atau asam ribonukleat atau RNA saja. Jadi salah satu, tidak bisa dua-dua begitu. Dia bisa terdiri dari salah satu asam nukleat, bisa DNA saja atau RNA saja begitu. Nah, asam nukleat itu dibungkus oleh selaput protein yang disebut dengan kapsid. Nah, asam nukleat itu tersusun atau terbungkus oleh selaput protein yang disebut dengan kapsid. Ini dia ya, ini dia kapsidnya. Nih, nampak ya? Ini dia kapsidnya.
Kalau yang ini adalah gambar dari virus itu ketika di bawah mikroskop elektron. Sedangkan ini adalah replika atau apa namanya ya? Bukan replika, apa namanya? Ilustrasi dari virus itu, begitu. Tapi virus itu tidak begini bentuknya, begini kaku ya nak, tapi begini kalau di bawah mikroskop elektron begitu. Asam nukleat itu dibungkus oleh selaput protein yang disebut dengan kapsid atau kepala virus, ini dia, kapsid namanya. Nah, kapsid terdiri atas sejumlah subunit capsomer yang tersusun atas asam nukleat berulir yang disebut dengan helix. Nah, adapun asam nukleat yang dibulatkan disebut dengan icosahedron. Tubuh virus itu seperti bakteriofag, terdiri atas kepala, kemudian selubung atau kapsid, kemudian ada kepala, dan juga isi tubuh atau virion. Nah, dan ekor, ini dia ekornya. Kepala dan virion berisi asam nukleat berupa DNA saja atau RNA saja. Ingat ya, kalau pada bakteri, kemudian naik ke atas bakteri, kemudian apa lagi? Protista, kemudian jamur, kemudian jamur tumbuhan animalia, itu terdiri dari 2 jenis asam nukleat di dalam selnya. Ada bisa DNA, kemudian ada RNA-nya. Sedangkan pada virus dia hanya terdiri dari DNA saja atau virus yang RNA-nya saja. Nah, virus itu terdiri dari 1 jenis asam materi genetik. Kemudian kapsid adalah selubung protein yang membungkus asam nukleat. Nah, nampak ya di sini, kapsid itu adalah selubung protein yang membungkus asam nukleat. Asam nukleatnya apa aja tadi? Bisa DNA saja atau RNA saja, begitu. Kemudian virus dapat dibedakan berdasarkan bentuk dasar tubuhnya. Virus memiliki 4 bentuk dasar. 4 bentuk dasar ini maksudnya adalah 4 bentuk yang paling dasar pada tubuh virus itu. Bentuknya bisa beragam macam, tetapi inilah bentuk-bentuk dasar dari virus. Yang pertama ada bentuknya bola. Nih dia, bentuknya bola, kemudian berbentuk helix. Nah, kemudian bentuknya polihedral dan bentuknya kompleks. Pada bentuk helix contohnya adalah pada virus tobacco mosaic virus. Tobacco mosaic virus itu bentuk virusnya seperti ini. Seperti helix itu seperti per tahu bentukan per kereta kayak mana, kayak gitu dia. Helix itu ke bawah, melilit ke bawah. Kemudian berbentuk seperti bola, contohnya adalah virus influenza, dia bentukannya seperti bola, kemudian terdiri nanti di sini ada kapsidnya. Kemudian ada bentuknya polihedral, contohnya adalah virus adenovirus, dan ada bentuk yang kompleks. Kompleks itu maksudnya adalah dia terdiri dari kapsid atau kepala dan juga terdiri dari ekor. Itu disebut dengan virus bakteriofag T4, begitu. Kemudian klasifikasi virus. Klasifikasi virus atau pengelompokan virus itu dikelompokkan berdasarkan jenis asam nukleatnya. Virus dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu virus yang mengandung RNA saja dan virus yang mengandung DNA saja. Jelas ya nak? Maka dari itu nanti kalau ada pertanyaan Ustazah tanyakan, virus itu terdiri dari 2 materi genetik pada satu tubuh, benar apa salah? Salah Ustazah. Kenapa salah? Coba sebutkan alasannya. Alasannya adalah iya tadi, bahwasanya virus itu hanya terdiri dari satu jenis asam nukleat saja Ustazah. Nah, bisa virus golongan atau yang mengandung RNA saja atau virus yang mengandung DNA saja, gitu ya. Virus yang mengandung RNA disebut juga dengan ribovirus. Contohnya adalah virus toga, penyebab penyakit demam kuning, retrovirus, penyebab penyakit AIDS, dan banyak lagi. Ada nanti virus rhabdovirus, itu penyebab penyakit rabies dan sebagainya. Sedangkan contoh virus yang mengandung DNA atau deoxyribovirus itu adalah virus herpes, penyebab penyakit herpes, virus pox, penyebab penyakit cacar, smallpox namanya. Kemudian virus mozaik atau penyebab bercak pada daun tembakau. Nah, nampak ya? Ini misalnya contohnya, ini virus retrovirus, dia yang menyebabkan penyakit AIDS, ini dia. Maka dari itu tadi, dia hanya mengandung satu jenis asam nukleat
satu jenis asam nukleat saja. Bisa DNA saja di dalam sini atau DNA saja, tidak bisa dua-duanya. Gitu. Ngerti ya, Nak? Nah, kemudian replikasi virus. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, virus itu memerlukan sel hidup untuk berkembang biak. Ya, Nak. Dia tidak bisa berkembang biak sendiri, dia harus menempel atau menempel pada inang atau menempel pada sel-sel hidup gitu. Dia gitu tadi, dia tidak bisa berkembang biak secara sendiri-sendiri. Kalau misalnya pada tumbuhan bisa kan sendiri, pada makhluk hidup tingkat tinggi dia bisa, tetapi kalau virus tidak bisa. Nah, di dalam sel hidup tersebut, virus baru dapat memperbanyak diri. Sel hidup tersebut dapat berupa misalnya sel manusia, sel hewan, sel tumbuhan, ataupun sel-sel mikroorganisme, misalnya tadi bakteri. Makanya dia tadi di atas ini ada yang namanya virus bakteriofag. Virus bakteriofag ini adalah virus yang menempel atau memiliki inang yang disebut dengan bakteri. Paham ya, Nak? Umumnya virus itu menyerang dan berkembang pada sel hidup yang spesifik. Contohnya nih dia, virus bakteriofag yang hanya menyerang bakteri. Virus rabies yang hanya menyerang mamalia, contohnya adalah anjing begitu. Kemudian virus mozaik yang hanya menyerang tumbuhan tembakau, dia spesifik. Nah, gitu. Selain itu, bahkan ada virus yang hanya menyerang sel atau jaringan saja. Contohnya adalah HIV, Human Immunodeficiency Virus, yang menyerang hanya sel darah putih pada manusia. Maka dari itu, Nak, ketika orang terjangkit HIV atau terjangkit AIDS, maka yang diserang dari si virus ini itu bukan seluruh bagian tubuhnya, tidak. Dia hanya menyerang sel-sel darah putihnya. Ya, kita sama-sama tahu ya, sel darah putih kita itu adalah benteng pertahanan kita. Maka dari itu benar-benar kenapa disebut HIV AIDS itu sangat berbahaya? Ya karena itu tadi, Nak, dia menyerang bagian yang paling krusial, bagian yang paling menjadi pertahanan pada tubuh kita begitu. Dia benar-benar menyerang bagian yang paling penting pada tubuh kita, yaitu sel-sel darah putih. Ketika dia sudah menyerang sel-sel darah putih kita, maka tadi kan sel-sel atau pertahanan tubuh kita, imun kita itu akan terganggu. Nah, ketika imun kita sudah terganggu, maka aktivitas organ-organ sel pada tubuh kita itu juga terganggu. Maka dari itu, orang yang terkena HIV AIDS itu pasti komplikasi. Misalnya nanti ada masalah di ginjal pergi ke jantung, jantung pergi ke lambung, lambung pergi ke kulit, kulit pergi ke otak dan sebagainya. Maka dari itu virus HIV AIDS itu sangat berbahaya karena itu dia menyerang dia tidak menyerang apanya saja, dia tidak menyerang organ-organ, tapi dia menyerang bagian paling terpenting dalam tubuh kita, yaitu sel darah putih tadi begitu ya, Nak. Maka dari itu dijaga pergaulannya, dijaga. Tapi alhamdulillah dalam Islam itu makanya ada istilah tidak boleh berpacaran. Nah, itu dia tadi, karena Masya Allah ya, syariat Allah itu kalau kita kait-kaitkan kembali dengan pembelajaran kita itu Masya Allah banyak sekali di kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita mempelajari biologi ini kita ingat, oh ya Masya Allah ya, itu dia faedahnya ketika Allah katakan tidak boleh mendekati zina, tidak boleh berpacaran begitu, karena ada efek-efek, tidak hanya efek buruk pada masyarakat, tidak hanya efek buruk pada moral, tetapi efek buruk pada diri kamu sendiri. Bisa aja terjangkit HIV AIDS atau yang sebagainya begitu ya, Nak. Maka jagalah diri kita sebagai akhwat atau perempuan, jagalah diri untuk tidak mendekat-dekati hal-hal yang seperti itu. Insya Allah tetap di koridor sunnah, tetap di koridor syariatnya yang sudah Allah tentukan. Mengikutilah sunnah Rasulullah, itu insya Allah hidup kita akan tenang, insya Allah itu ya, Nak. Kemudian ada juga virus polio yang hanya menyerang sel-sel saraf tepi saja dan sel-sel epitel saja. Sel-sel epitel itu ada pada kulit ya, pada permukaan kulit. Kemudian sel-sel epitel itu juga ada ya pokoknya dia setiap pembungkus organ pada tubuh kita, disamakan dengan sel-sel epitel, sel-sel permukaan gitu. Kemudian siklus reproduksi virus itu ada dua cara. Yang pertama ada siklus lisogenik dan siklus litik. Nah, untuk siklus lisogenik sama siklus litik ini itu nanti kita pelajari lebih lanjut, karena siklus litik sama siklus lisogenik ini itu harus detail dijelaskan, karena banyak sekali dimuat atau disampaikan ketika ujian. Nanti dikasih bagan, sebutkan ini termasuk siklus lisogenik atau siklus litik begitu. Itu harus nanti
di pembelajaran berikutnya ya nak. Nah, sebagai contoh misalnya kedua siklus itu dia menyerang virus bakteriofektivor yang menyerang bakteri Escherichia coli begitu. Nah, Ustazah ingatkan kembali ya nak, Ustazah ingatkan kembali karena kita sudah mau masuk ke organisme-organisme nanti, dari virus masuk ke bakteri, bakteri masuk ke protista, protista masuk ke ini ke apa? Ke jamur, jamur nanti ke plantae, dan plantae ke animalia. Ustazah ingatkan kembali kepada anak-anaknya Ustazah, coba dipelajari tentang binomial nomenklatur namanya, sistem tata nama ilmiah. Maka dari itu nanti ketika ada kuis yang Ustazah berikan tentang yang memuat nama-nama Latin makhluk hidup itu harus ditulis sesuai dengan kaidah binomial nomenklatur ya nak. Misalnya kayak gini, misalnya kayak bakteri Escherichia coli. Pada ketika kita nulis di buku, maka ada tuh kaidah-kaidah atau ada peraturan penulisan tata nama ilmiah. Itu dipelajari ya nak, namanya binomial nomenklatur. Nanti Ustazah akan sampaikan sedikit atau sekilas tentang syarat-syarat tata nama ilmiah itu, sebagai pengingat ananda sekalian agar terbiasa nanti ketika menulis nama Latin itu tidak asal-asal menulis nama Latin, hurufnya bagaimana, huruf di awal kata begitu. Itu ada syarat-syaratnya. Dalam biologi itu harus diikuti kaidah itu begitu, biar agar bagus gitu ya nak. Kemudian Ustazah ingatkan kembali, insya Allah kita akan ada kuis di akhir ini. Bentar lagi udah mau selesai pembelajaran kita. Mungkin itu saja ya nak untuk pembelajaran kita hari ini. Tadi udah apa aja yang kita bahas? Yang pertama tentang sejarah, kemudian yang kedua adalah ciri-ciri virus, ya kan, ciri-ciri dan struktur virus. Kemudian kita belajar juga tentang jenis-jenis atau pengelompokan atau klasifikasi pada virus, dan juga replikasi pada virus. Itu makanya pada virus itu tidak reproduksi ya, tapi replikasi begitu ya nak. Itu saja mungkin dari Ustazah. Nanti untuk kuisnya Ustazah sampaikan langsung ke grup, Ustazah kirimkan langsung ke grup dengan Ustazahnya masing-masing. Dikerjakan, batas pengerjaan itu minimal jam 3 sore. Kalau ada uzur syar'i tidak bisa mengerjakan tugas pada tepat waktu, maka disampaikan ke Ustazah setengah jam sebelum penutupan tugas, penutupan pengumpulan tugas. Itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini ya. Ustazah harapkan ananda sekalian tetap semangat untuk belajar dan mencatat. Itu saja. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.